الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو معال إن كان فعل معا أو ما يحل محله والاسم مصدر amal bifi'lihi dengan fiilnya masdar, maksudnya al masdaro al hik fil amal, al masdaro akan masdar, al hik maka serupakanlah olehmu fil amali dalam amalnya. Ini asalnya kalau kita urutkan al hik al masdaro bifi'lihi, serupakanlah masdar dengan fiilnya dalam ngamalnya. Fiilnya itu punya fa'il, masdar bisa juga punya fa'il. Fiilnya punya maf'ul bih, masdar juga bisa punya maf'ul bih. Itu maksudnya seperti itu. Kalau asalnya fiilnya fiil lazim, maka masdarnya juga lazim. Dia cuma butuh fa'il. Kalau fiilnya itu fiil muta'addi, maka masdar itu juga muta'addi. Dia bisa punya maf'ul bih. Serupakanlah masdar dengan fiilnya dalam amal. Mudhofan halnya dimudhofkan, au mujarrodan atau disepikan dari mudhof dan juga disepikan dari al, au ma'al atau beserta al, bersama al. Ini tentang masdar. Masdar itu yang dimaksud adalah bentuk ketiga dalam tasrif fi'il. Ma yaqa'u salatan min tasrifil fi'li. Fa'ala yaf'alu fa'lan, masdarnya fa'lan. Nasara yansuru nasron, masdarnya nasron. Itu yang dimaksud dengan masdar nasronnya itu. Doroba yadribu dorban, dorban itu masdar. Kemudian dafa'a yadfa'u daf'an, daf'an itu masdar. Masdar ini bisa ngamal. Ngamal yang dimaksud di sini dia bisa punya fa'il dan juga bisa punya maf'ul bih sesuai dengan jenis fiilnya. Kalau jenis fiilnya itu fiil muta'addi, maka dia punya maf'ul bih. Kalau jenis fiilnya fiil lazim, maka dia punya fa'il saja, tidak punya maf'ul bih. Nah, yang di sini disebutkan oleh musannif mudhofan au mujarradan au ma'al. Bolehnya si masdar ngamal ini baik masdar tersebut dimudhofkan kepada lafadz lain maupun dia berdiri sendiri, tidak mudhof, ataupun dia itu dibarengi dengan al. Contohnya, misalnya contoh masdar yang dimudhofkan. Contoh masdar yang dimudhofkan. Ya. Walaula daf'un nasi ba'dahum, itu ya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum ala ba'd. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum ala ba'd. Walaula daf'ullahi, jikalau tidak ada pertahanan Allah atau ya pertahanan Allah an-nasa akan satu manusia ba'dahum ala ba'd, sebagian dengan sebagian yang lain. Daf'ullahi ini masdar memudhofkan kepada lafadz jalalah, maka dia bisa ngamal. Ngamalnya apa? Maf'ul bih. Maf'ul bihnya daf'ullah itu an-nas. Walaula daf'ullah an-nas, itu yang mudhof, yang dimudhofkan kepada lafadz jalalah. Terus contoh lagi, misalnya di sini ada beberapa contoh yang di mudhof.
Ajibtu misalnya min dorbika Zaidan. Ajibtu min dorbika Zaidan. Aku ajibtu min dorbika Zaidan. Aku heran atau aku kagum min dorbika Zaidan, terhadap memukulnya engkau Zaidan akan Zaid. Zaidan jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya siapa? Maf'ul bihnya dorban. Maf'ul bihnya dorban. Nah, adapun perinciannya seperti ini. Masdar itu bisa ngamal seperti fiilnya. Perincian yang pertama, itu masdar memang menjadi pengganti dari fiil. Masdar itu adalah merupakan pengganti fiil. Kayak yang sering kita dengar di madrasah-madrasah, kiaman. Kiaman itu maksudnya kumu, diri, atau kum, kiaman. Itu menggantikan masdar. Memang dia menggantikan kata-kata kum. Nah, ini punya amal seperti fiilnya. Julusan punya amal seperti fiilnya. Jadi yang disuruh itu menggantikan fiil apa? Menggantikan fiil amar. Jadi kiaman ini menggantikan fiil kum. Julusan menggantikan fiil ijlis atau fiil ijlisu. Dengan demikian maka julusan itu punya fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya yaitu domir mustatir, yaitu antum, kalau enggak anta. Maksudnya kalian diri, kiaman. Ijlis juga begitu. Ijlis kalian duduk. Ijlis anta. Begitu juga julusan itu juga punya fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Mustatir yang wajib disimpan, bentuknya di situ anta atau antum. Julusan. Ini udah ada pembahasannya dalam pembahasan yang lalu di bab maf'ul mutlak. Memang wajib dibuang. Jadi kalau memang itu masdar menggantikan fiil, dia wajib dibuang. Wal hatfu hatmun ma'atin badlah min fi'lihi kanadlatil ladkandula. Masdar itu wajib dibuang ketika dia menggantikan fiilnya. Beda kalau masdar nggak menggantikan fiilnya. Masdar yang dimaksud di sini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dia tidak menggantikan fiilnya, maka dia boleh dibuang, boleh ditampakkan. Contoh begini. Aku memukul Zaid 2 kali misalnya. Dorobtu Zaidan dorbatain. Dorbatain ini tidak menggantikan fiilnya, karena dorbatain ini menjelaskan bilangan pukulannya. Maka boleh itu disimpan fiilnya, dorbatain boleh juga dimunculkan. Dorobtu Zaidan dorbatain. Yang menasabkan dorbatain apa? Yang menasabkan dorbatain adalah dorobtu. Yang menasabkan adalah fiil. Nah, kalau dibuang boleh nggak? Boleh juga. Boleh juga. Contohnya bagaimana? Kalau jadi jawab pertanyaan. Misalnya, kam marrotan dorobta Zaidan. Berapa kali kamu mukul Zaid? Dorbatain. Tahu-tahu dorbatain aja. Boleh dibuang. Boleh tidak dibuang. Jadi boleh dorobtu dorbatain, boleh dorbatain, begitu aja. Tapi kalau masdar yang menggantikan fiil, wajib dibuang amilnya. Atau fiilnya wajib dibuang. Jadi nggak boleh kita mengucapkan kum kiaman dengan maksud kiaman ini sama seperti kum, nggak boleh. Kalau kita memaksudkan kiaman ini menggantikan kum, maka kumnya harus dibuang, karena dia tidak boleh ada pengganti dengan orang yang digantikan jadi satu. Orang udah dibadalin jadi khotib, maka masa yang asli datang juga nggak mungkin. Kalau udah jadi badalnya atau udah gantinya, maka nggak boleh kumpul, harus dibuang, itu harus dihilangin yang satu. Ini ada pembahasannya di bab maf'ul mutlak. Pertama, masdar yang bisa ngamal itu bisa dari jenis masdar yang menggantikan fiilnya, seperti nadlan yang ada dalam bait itu. Wala hatfu hatmun ma'atin badla min fi'lihi kanadladil latihan 2. Kan ada syairnya itu. Syairnya itu Allah lupa sih. Ala hina alhanna sajullah umurihim. Ala hina alsanna sajullah umurihim. Fanadlan zuraiqu zuraiqul mala nadlat ta'alibi. Fanadlan, nadlan di sini ganti dari undul. Undul itu artinya rampas. Nadlan, lampaslah. Fanadlan, rampaslah. Zuraiqu, wahai Zuraik, lampaslah al-mala akan harta. Nadlan menggantikan undul. Nadlan di sini bisa ngamal.
Amalnya seperti apa? Ngamalnya dia punya fa'il, nadlan. Fa'ilnya apa? Domir mustatir. Yang kalau ditampakkan munculnya itu sebanding dengan anta. Fanadlan zuraiku. Zuraiku jadi munada. Saya tulis nanti. Zuraiku nadlan sa'alibi. Ini yang jadi yang pertama. Jadi saya tahu. Ini pertama masdar yang bisa ngamal. Ini pertama, ini adalah masdar yang masdar masdar yang menggantikan fiilnya, ya, seperti masdar yang ada pada maf'ul mutlak, yang menjadi ganti dari fiil amar. Nah, ada syair seperti ini, ala hina alhanna sajullah umurihim fanadlan zuraiku nadlas ta'ali nadlan zuraikul mala nadlat ta'alibi. Nadlat ta'alibi. Alahina alhanna sujullah umurihim. Ketika manusia itu mulai mengabaikan agungnya urusan-urusan mereka, fanadlan. Ya Zuraiku, wahai Zuraik, fanadlan, ai undul, rebutlah, rampaslah. Fanadlan, maka wahai Zuraik, rampaslah almala, harta. Nadlat ta'alibi, sebagaimana merampasnya ta'labah itu serigala, sebagaimana apa? Serigala. Ya, serigala, ta'lab. Sebagaimana merampasnya serigala. Di sini nadlan, ini ngamal. Ngamalnya apa? Ngamalnya maf'ul bih. Ini maf'ul bihnya. Al-mal ini jadi maf'ul bihnya nadlan. Fanadlan, maka rampaslah al-mal akan harta. Masdar bisa ngamal. Dia punya maf'ul bih. Ini contoh yang ada dalam syair. Atau kita bisa juga, kita misalnya dorban zaidan gitu. Dorban zaidan. Maksudnya apa? Idrib zaidan. Pukullah olehmu zaidan akan zaid, boleh. Dorban zaidan. Ini juga bisa apa? Ini masdar yang naib atau yang menggantikan fiilnya. Dorban menjadi naib atau menjadi ganti dari idrib. Nadlan menjadi ganti dari undur. Kemudian jenis kedua, masdar ini yang bisa ngamal adalah masdar yang dia bisa ditakdirkan dengan an atau dengan ma masdaria. Bisa ditakdirkan dengan an atau ma masdaria. Contohnya begini. Ajib tu min dorbika zaidan. Masdar dor kemudian dimudofkan kepada dhamir kaf ini, dorbika. Ini masdar dorbun ini ngamal. Dia punya maf'ul bih, maf'ul bihnya zaidan ini adalah maf'ul bihnya masdar. Ini bisa ditakdir, ini bisa dikira-kira, bisa diuraikan. Maka kalau kita uraikan, ini adalah gabungan antara an dengan fiilnya atau ma dengan fiil dari dorobain. Jadi kalau diuraikan bagaimana? Ajib tu min an tadriba zaidan. Ajib tu min an tadriba zaidan. Aku min an tadriba zaidan. Aku kagum bahwa engkau memukul Zaid. Min an tadriba zaidan. Ini jenis yang kedua. Jadi sekali lagi masdar itu bisa ngamal. Ada jenis yang pertama ketika dia menjadi ganti dari fiilnya, atau dia tidak menjadi ganti dari fiilnya tapi bisa ditakdir atau bisa dikira-kira, ditakwil, istilahnya ditakwil dengan fiil mudhari dan an. An tadriba ini sama dengan dorbika.
dan gabungan antara an dengan fi'il mudhari, ma dengan fi'il mudhari, itu pasti bisa dijadikan masdar. Antadriba ini sama juga kita ucapkan dorbuka. Namanya isim muawwal, masdar muawwal, masdar yang ditakwil dari mudhari dan an. Kadang-kadang an ini juga disebut dengan an masdariyah. Ini dua jenis masdar yang bisa ngamal. Kalau yang ma berarti Ma dorbika, ma tadriba, ma tadribu. Dia nggak bukan amil nasab, bukan amil nasib. Ajib tuh min ma tadribu zaidan. Min ma tadribu zaidan. artinya sama berarti ya, sama min antar riba sama artinya ya? Sama artinya. Coba nanti ada perincian. Kita rincikan nanti di bait berikutnya. Nah, ini bisa berlaku masdar yang ngamal ini bisa berlaku seperti dorban zaidan, ya berdiri sendiri. Bisa juga berlaku seperti min dorbika, yaitu min dorbika dimudofkan. Bisa juga berlakunya itu dengan alif lam, minad dorbi zaidan, ajibtu minad dorbi zaidan. Boleh diucapkan ajibtu minad dorbi zaidan. Seperti ini. Ajibtu minad dorbi zaidan. Zaidan jadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya siapa? Maf'ul bihnya masdar, yaitu dorb. Ajibtu minad dorbi zaidan. Bisa ditakdirkan gitu ya? Bisa ditakdirkan juga. Ajibtu min an yadriba. Nah, entah siapa di sini yang memukul, seseorang pokoknya. Zaidan. Ajibtu, aku kagum, min ayyadriba zaidan. Aku kagum bahwasannya seseorang memukul Zaid. Heran saya baru kali ini ada orang memukul Zaid. Ajibtu minad dorbi zaidan. Boleh. Jadi dari bifi'lihil masdaru al-hik fil amal mudofan au mujarrodan au ma'al, sampai di situ tuh. Perinciannya dari mudof, perinciannya berbentuk mudof atau mujarrod atau dengan al. Itu kalau kita muradnya apabila ada masdar baik berupa lafadz yang mudhof, masdar yang mudhof. Apabila ada masdar baik berupa masdar yang mudhof atau disepikan dari mudhof dan alif lam, atau didahului dengan alif lam. Apabila ada masdar baik berupa masdar yang dimudhofkan atau disepikan dari mudhof dan dari al, atau didahului al, maka masdar itu bisa ngamal seperti fiilnya. Maka masdar itu bisa ngamal seperti fiilnya. Adapun masdar yang mudhof lebih banyak ngamalnya dibanding yang mujarrad. Yang mujarrad lebih banyak amalnya dibanding yang didahului al. Masdar mudhof lebih banyak yang amal dibanding yang mujarrad. Yang mujarrad lebih banyak yang amal dibanding yang didahului al. Imam Ibnu Malik menyebutkan di situ bifi'lihil masdaru al-hik fil amal mudhofan au mujarrodan
au ma'al. Didahulukan sama musannif mudhof dulu, kemudian mujarrad dulu, baru al, baru ma'al. Memang dalam kalam Arab yang paling banyak berlaku itu yang mudhof dulu. Yang mudhof dulu paling banyak berlaku. Walaula dafullahin nasa ba'dhum ala ba'd. Ajibtu min dorbika Zaidan, itu juga mudhof min dorbika. Paling banyak itu masdar ngamal ketika masdar itu mudhof kepada lafadz lain. Biasanya lafadz lainnya itu adalah fa'ilnya. Nah, bagaimana yang ini? Bagaimana yang mujarrad? Bisa juga. Mujarrad juga bisa. Nah, ini lebih sedikit dibanding masdar yang mudhof. Contohnya seperti dorban Zaidan, boleh kita ucapkan dorban Zaidan. Kita ucapkan misalnya selain dorban apa? Misalnya kita ucapkan Kotlan. iya, qotlan bisa juga. Qotlan al-kufar boleh juga. Boleh juga kita misalnya fathan al-bab bisa juga. Itu fathan al-kitab misalnya, buka kitab boleh. Itu ngamal juga, tapi lebih sedikit dibanding yang mudhof. Dibanding ajibtu min fathika kitaban misalnya, atau ajibtu min qatlika kuffaron misalnya. Itu lebih sedikit. Kalau yang berdiri sendiri itu lebih sedikit. Nah, bagaimana yang al? Yang al lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Karena kalau kita takwil juga kan seperti ini. Kalau yang pakai al, ini kalau kita takwil, ini nggak ketahuan fa'ilnya, domirnya domir huwa aja. Ajibtu minad dorbi Zaidan, maksudnya ajibtu min ayyadriba Zaidan. Beda sama yang mudhof. Kalau mudhof ajibtu min dorbika Zaidan, ini bisa kita langsung jadikan fiilnya fiil yang mana? Fiil yang memang sesuai dengan domir kaf ini. Kita angkat riba. Saya buat contoh misalnya lain. Ajibtu min dorbi hindin zaujaha. Saya heran min dorbi hindin. Saya heran bahwasannya atau saya heran kepada, saya kagum kepada memukulnya Hindun zaujaha, suaminya digebukin sama Hindun. Jadi heran, ajib tu min dorbi hindin. Ini kalau ditakwil lebih enak. Jadi gimana kalau ditakwil? Ajib tu min an tadriba Hindun. Gini jadi takwil. Ajib tu min an tadriba Hindun zaujaha. Oleh karenanya masdar yang mudhof ini lebih banyak berlakunya di kalam Arab, dia ngamal, dibanding masdar yang berdiri sendiri seperti dorban Zaidan. Nah, tapi yang paling sedikit yang ini, yaitu masdar yang dengan al sedikit. Ajibtu minad dorbi Zaidan itu takdirnya min an yadriba ya? Min an yadriba. Nah, yadribanya nggak tahu ke siapa. Pokoknya aku heran atau aku kagum bahwasannya seseorang memukul Zaid. Ditakwilkan pun jadinya tidak ada domir yang bisa dipastikan di situ. Nah, kalau ada mudhofnya mudhof ilaih, masdarnya mudhof, kalau ditakwilkan enak, ada di situ domirnya bisa kita pastikan, jadi fa'ilnya nanti. In kana fi'lun ma'an aw mayahul mahallahu. Nah, ini syaratnya ini. In kana fi'lun ma'an aw mayahul mahallahu. Apabila ada fi'lun fi'ilnya ma'an itu bersama dengan an aw mayahul ay mayahullu mahallahu, atau dengan ma yahullu yang menempati apa ma mahallahu akan tempatnya an. Jadi disebut dengan ma masdariyah, annya juga an masdariyah. Ma di sini bukan ma nafi, tapi ma-nya ma masdariyah. Syarat masdar itu bisa ngamal, udah sempat kita singgung tadi. Syarat masdar itu bisa ngamal, pertama dia harus jadi naib atau pengganti fiil.
Nah, syarat yang kedua bisa ditakdirkan. Jenis yang kedua tadi bisa ditakdirkan dengan an atau dengan ma. Bisa ditakdirkan dengan an masdariyah atau dengan ma. Nah, bedanya an dengan ma seperti ini bedanya. Kalau untuk mengungkapkan zamannya zaman madi atau zaman mustakbal, maka pakainya an. Tapi kalau untuk mengungkapkan zamannya zaman hal, sedang terjadi, maka pakainya pakai ma. Contoh begini. Ajib tuh Ajibtu min darbika Zaidan amsi. Satu. Atau ajibtu min darbika Zaidan godan. Nah, itu. Ajibtu min darbika Zaidan. Kalau masdar kan emang gak punya zaman. Masdar itu adalah ismun yadullu alal hadath bi ghairi zamanin, ala hadath min fi'lihi bi ghairi zamanin. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan kejadian atau menunjukkan peristiwa fi'ilnya tapi tanpa zaman. Kalau fi'il punya zaman madi, mudhari atau hal dan mustakbal. Tapi kalau masdar nggak punya. Oleh karenanya sah saja kita ucapkan seperti ini. Ajibtu min darbika Zaidan godan boleh. Aku heran, aku kagum terhadap memukulnya engkau ke Zaid kemarin. Maksudnya memukulnya kemarin. Boleh juga aku heran kepada memukulnya engkau terhadap Zaid besok. Boleh juga memukulnya besok. Karena dorbu ini, dorbuka atau dorbika ini gak punya zaman. Dia boleh untuk godan, yaitu mustakbal, boleh untuk amsi, masa yang akan datang. Nah, hanya saja nanti kita takwilnya, kalau kita mau takwil untuk zamannya zaman yang mati, amsi, atau zamannya zaman mustakbal, godan, maka ditakwil dengan an jadinya. Bagaimana takwilnya? Ajibtu min an, harus seperti ini. Ajibtu min an tadriba Zaidan. Ajibtu min darbika Zaidan godan, ini juga harus pakai an. Ajibtu min antadriba, ajibtu min antadriba, pakai an ini. Zaidan godan. Nah, lain lagi kalau seperti ini diucapkan ajibtu min antadriba, ajibtu min darbika Zaidan al-an. Saya kagum, saya heran dengan pukulanmu kepada Zaid sekarang. Pukulan sekarang sedang terjadi. Saya kagum terhadap pukulanmu kepada Zaid sekarang. Ajibtu min darbika Zaidan al-an. Ajibtu min darbika Zaidan al-an. Ini jelas-jelas hal sedang terjadi. Aku kagum terhadap pukulanmu kepada Zaid sekarang. Maka ini kalau kita tawilnya bukan pakai an tapi pakai ma. Dari sini ya bisa kita simpulkan bahwa an ini untuk zaman masdar. Kalau pengen ditawilkan, maka dia mentawilkan masdar yang memang keterangan waktunya adalah madi atau mustakbal. An ditakwilkan dengan an. Tapi kalau untuk hal maka ditakwilkan dengan ma. Bagaimana? Ajibtu mimma tadribu, jadinya
Ajibtu mimma tadribu Zaidan. Mimma tadribu Zaidan al-an. Ajibtu mimma tadribu, bukan min. Enggak boleh min an tadribu. Karena zaman ya zaman hal al-an. Enggak boleh pakai min an tadribu, tapi harus pakai mimma tadribu. Ini bedanya ma masdariyah dengan an masdariyah. Kalau ma masdariyah itu untuk zaman hal, kalau an masdariyah itu untuk zaman madi dan mustakbal. Bighairi zamanin. Al hadathi min fi'lihi. Al hadathi min fi'lihi bighairi zamanin. Masdar al ismu alladhi yadullu alal hadathi al hadathi min fi'lihi bighairi zamanin. Kesamaannya dengan fi'il, dia sama-sama menunjukkan hadath atau peristiwa. Bedanya fi'il punya zaman, kalau masdar nggak punya zaman. Jadi masdar zaman tadi pertama syaratnya menggantikan fi'il. Menggantikan fi'il. Bisa menggantikan itu atau menggantikan fi'il? Menggantikan fi'il. Menggantikan fi'il. Nah, kalau yang kedua baru bisa ditakwil, ditakdirkan atau ditakwil dengan an atau ma. Syarat yang kedua itu diambil dari bait yang kedua tadi, saat in kana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallahu, dari situ. Kalau tingkat pemakaiannya mana yang lebih sering, yang paling banyak itu yang paling banyak mudhof, kemudian mujarrad, yaitu tidak mudhof dan tidak ada alnya. Kemudian masdar yang pakai al ini diambil dari mudhof anau mujarradan au ma'al. Walismi masdarin amal, dan bagi isim masdar itu ada amal. Walismi masdarin amal, dan dari isim masdar, bagi isim masdar amalun, bermula ada amal. Ada masdar, ada isim masdar, beda. Kalau masdar itu adalah isim yadullu alal hadathi tadi, alladhi yadullu alal hadathi min fi'lihi min bi ghairi zamanin. Nah, kemudian dia sepakat atau yattafiqu, dia sepakat huruf-hurufnya sama dengan huruf-hurufnya fi'il, tidak mengurangi apapun. Dia huruf-hurufnya itu tidak mengurangi huruf asli dari fi'ilnya. Masdar itu adalah isim yang menunjukkan peristiwa tanpa adanya zaman, dan huruf-hurufnya tidak mengurangi huruf-huruf fi'il. Hurufnya tidak mengurangi huruf-huruf fi'il. Tapi kalau tambah, ya kadang-kadang tambah. Seperti akroma yukrimu, masdarnya ikroman, itu nambah. Akroma tadi cuma 4 huruf, hamzah, kaf, ro, mim, kemudian jadi ikroman, jadi berapa huruf tuh? Jadi 5 huruf, hamzah, kaf, ro, alif, mim, ikrom. Itu masdar. Tambah boleh, tapi kalau ngurangin enggak. Nah, bedanya dengan isim masdar, isim masdar itu bisa ngurangin. Isim masdar itu isim yang menunjukkan peristiwa juga, menunjukkan peristiwa suatu fiil, tapi hurufnya berkurang dari huruf fiilnya. Berkurang dari huruf fiilnya. Di Ibnu Aqil itu ada nggak definisinya situ?
Isim masdar ini ada di Ibnu Aqil tuh. Masa wal masdaru fid dalalati ala manahu wa khalafahu bi khuluwihi lafdhan wa takdiran min ba'di ma fi fi'lihi duna ta'widin. Duna ta'widin. Contoh begini misalnya. Takallama Adi takallama ya takallamu masdarnya takalluma. Nah kalau kita nggak pakai ya takallum, nah kalau urusan ini kan urusan sigot ya. Ini urusan sorof. Takallum ini nggak mengurangi hurufnya, nggak mengurangi huruf fiilnya. Takallama takallum, takallama ta'allum, tidak mengurangi. Nah kalau tidak mengurangi dari huruf-huruf fiilnya maka dia disebut sebagai masdar. Kalau tidak mengurangi, takallama ya takallamu takalluma. Tapi kalau ada seperti ini kalaman, maka kalaman itu isi masdar, bukan masdar. Lagi akto yu'ti masdarnya i'to'an. Akto yu'ti i'to'an atau i'to masdarnya. Nah kalau dikurangi seperti ini atau isi masdar namanya, ataun isi masdar karena dia sudah mengurangi huruf-huruf fiilnya. Akto hamzah ain to kemudian alif lainnya hamzah ain to alif. Ini udah ada hamzah ain to, ini alif lainnya berubah jadi hamzah. Tambahan boleh, maka masdar. Kalau nambah boleh. Kalau ini benar-benar ngurangin atau benar-benar ngurangin. Ainnya yang dari sini ada, to-nya ada, kemudian hamzah yang dari alif ini ada. Iya dia tambahan seperti ini, tapi huruf yang di depan yaitu huruf hamzah itu hilang. Atau sama seperti salam isi masdar juga. Harusnya salama yusallimu tasliman ya, tasliman dan dimuannaskan taslimah, at-taslimatul ula atau at-taslimatul tsaniyah dalam salam pertama, salam kedua taslim. Nah tapi kalau disebutkan salamun atau salam, maka salam ini bukan masdar tapi isim masdar. Seperti ini atau kemudian salam, kemudian kalam, bahkan jabah, ada jabah juga tuh jabah. Jabah itu dari ajaba yujibu jabatan. Tapi orang-orang sebutnya jabah gitu aja. Itu isim masdar. Artinya menjawab, jabah. Itu isim masdar. Bedanya seperti itu. Isim masdar adalah isim yang sama dengan masdar, namun dia mengurangi huruf-huruf yang ada dalam fiilnya. Nah, walismi masdarin amal maksudnya isim masdar itu juga bisa punya amal meskipun sedikit. Isim masdar itu bisa punya amal meskipun sedikit. Kataba yaktubu kitabatan. Masdarnya kan seperti itu, Ustaz. Kataba yaktubu kitabatan. Isim masdarnya saya belum pernah tahu emang. Kataba yaktubu kitabatan. Masdarnya harus kitabatan. Dia nambah tuh. Nambah tak marbutoh kitabatan. Dan tidak semua fiil punya isim masdar emang. Bisa jadi isim juga nggak? Ya? Yang kitabatan, dia jadinya masdar. Jadi masdar. Isim masdar ya? Jadi Dia jadinya masdarnya, Ustaz. Karena nambah, kitabatan nambah. Jadi masdarnya jangan langsung kitabatan itu langsung ke masdar, isim masdar jadi dua. Enggak ada isi masdarnya. Jadi isim masdar aja. Jadi masdar aja. Tidak semua isim ada isi masdarnya.
Tidak semua fi'il ada isi masdarnya. Ada yang tidak ada isi masdarnya. Oleh karenanya di sini walismi masdarin amal, Imam Ibnu Malik menyebutkan bagi isim masdar itu ada amalun. Amalun di situ sengaja dibuat nakirah li taklil. Sedikit emang. Isim masdar itu sedikit dan juga yang amal itu juga sedikit juga. Karena tidak semua fi'il punya isim masdar. Kalau masdar semua punya isim, tapi kalau fi'il semua masdar punya. Kalau ya semua fi'il itu punya masdar, tapi kalau isim masdar belum tentu. Belum tentu semua fi'il punya isim masdar. Jadi nakirahnya amalin kalau ditakdir ya. Nanti untuk takdir ya. Amalnya isim masdar sedikit gitu. Sedikit. Walismi masdarin amal itu maksudnya sedikit. Kalau yang masdar itu kan fil amal gitu kan. Jadi, Iya. Fil amal pakai alif lam. Berarti patokannya itu si masdar itu yang penting berkurang dari fiilnya. Berkurang dari fiilnya. Berkurang dari fiilnya dan nggak ada ganti. Karena ada yang berkurang dari fiilnya cuma ada ganti. Seperti wa'ada ya'idu idatan. Wawunya hilang tuh, cuma diganti sama ta marbutoh. Wa'ada ya'idu idatan. Dia berkurang tapi nggak ada ganti. Qatala yuqatilu muqatalatan masdar mimnya, kemudian qitalan gitu ya. Qitalan. Itu sebenarnya ada yang kurang tuh qitalan. Apa yang kurang? Yaitu hurufnya, huruf alif setelah qaf. Qatala harusnya seperti itu. Harusnya kan qatala dia. Setelah qaf harus ada alif. Ini harusnya kalau mau bukan kital tapi harusnya kitalan seperti itu. Nah, yang seperti model seperti ini kitalan, orang Arab tetap berlaku. Ini tetap berlaku, boleh kitalan, boleh kitalan, boleh kital, boleh kital. Masdar dari fa'ala yufa'ilu itu memang fi'alan atau fi'alan. Jadi kital atau fi'al meskipun di situ berkurang tetap dikatakan masdar, bukan isi masdar. Dia syaratnya isi masdar itu berkurang dari huruf fi'ilnya dan nggak digantiin dengan huruf apa-apa. Wa'ada ya'idu idatan, terus apa lagi itu selain itu? Ada muradnya di situ walismi masdarin amal, maksudnya muradnya, dan apabila ada isim masdar maka dia bisa ngamal seperti fiilnya. Apabila ada isim masdar maka dia bisa ngamal seperti fiilnya. Di Ibnu Aqil banyak contoh-contoh syairnya di situ. Akufran ba'da raddil mauti anni wa ba'da ata'ikal mi'atar lita'a. Ba'da ata'ika, ata' itu isim masdar. Kalau masdarnya i'ta', a'ta yu'ti i'ta'an. Nah ini ata'. Ata' isim masdar, maf'ul bihnya al-mi'ah, maf'ul bih dari ata'. Berarti ata' ngamal. Ada Ustaz syairnya situ ya? Ketemu nggak yang saya baca di Ibnu Aqil? Jalal, ketemu nggak Jalal? Ada ya? Idza sahha aunul khaliqil mar'a lam yajid asiran minal amah li illa muyassara. Aunul khaliq, aun. Aun itu masdar. Maaf, isim masdar.
Isim masdar. Maf'ul bihnya al-mar'a. Aunul khaliq al-mar'a. Idza sahha aunul khaliqil mar'a lam yajid asiran minal amali illa muyassara. Ketika telah betul-betul pertolongan khaliq nyata kepada seseorang, maka orang tersebut tidak akan menemukan asiran, menemukan yang sulit dari angan-angannya kecuali dimudahkan. Aunul khaliq maf'ul bihnya aun yaitu al-mar'a. Tawaddu'a yatawaddu'u, masdarnya tawaddu. Tawaddu masdarnya. Nah, kalau kita bikin nasab tawaddu'an, tawaddu'a. Nah, tapi kalau ada wudu, wudu isi masdar. Wudu itu isi masdar. Wa ba'da jarrihil ladzi udifalah kamil binasbin aw biraf'in amala wallahu alam bisawab.